Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Prasanti Adriani dalam mata kuliah Etika Keperawatan, dan hari ini kita akan belajar tentang konsep etik dan hukum kesehatan dalam praktek keperawatan. Profesi keperawatan bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan memerlukan keahlian atau expertise, kemudian tanggung jawab, responsibility, dan kesejawatan atau corporateness. Karena kehidupan profesi terjadi kontak sosial antara profesi dan masyarakat, kemudian masyarakat memberikan hak istimewa atau privilege terhadap profesi berdasarkan kepercayaan terhadapnya. Kemudian mempertanggungjawabkan kepercayaan dan privilege kepada masyarakat, di mana profesi kita sebagai perawat juga melakukan pengawalan terhadap anggota melalui credentialing yang dilakukan mengacu pada ketentuan lingkungan kerja. Dimensi profesi kita, keperawatan, di mana profesi keperawatan merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada manusia berdasarkan kedisiplinan, etik, dan juga hukum kesehatan. Pada profesi keperawatan, kita memberikan pelayanan kepada klien, ya. Di situ melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan ilmu keperawatan yang sudah didapatkan dari D3, S1, nurse, sampai dengan S2, sampai dengan S3. Dibuat standar untuk dapat dipublikasikan dalam praktik, ya, di mana itu merupakan standar praktek keperawatan. Sedangkan di sini kita mempunyai tanggung jawab moral, etik, dan peduli pada hak asasi manusia sebagai pemberi pelayanan, yaitu credentialing. Kemudian kita juga mempunyai sertifikasi dibuktikan dari ijazah dan sertifikat kompetensi. Kemudian registrasi dan lisensi kita sebagai perawat dibuktikan dengan STR untuk bekerja, surat tanda registrasi. Kemudian lisensi untuk praktek mandiri, yaitu surat izin praktek di tempat kita buka praktek mandiri. Kita sebagai perawat juga harus memberikan jaminan pelayanan yang bermutu dan aman, dikawal dengan kode etik, standar profesi dan praktik, juga perundang-undangan yang mengatur tentang praktek keperawatan. Etik yaitu tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dan hidup bersama orang lain, berhubungan dengan pertimbangan, menetapkan keputusan baik tidaknya suatu upaya atau tindakan. Etika profesi merupakan nilai yang digunakan sebagai tuntunan untuk dilakukan oleh anggota profesi dalam berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan keprofesiannya. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat agar masyarakat bisa teratur. Dalam hukum ini merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati. Pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sesuai, berjenjang dimulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian hukum kesehatan atau health law menurut Van der Min yaitu diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Persamaan etika dan hukum yang pertama, alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.
Objeknya tingkah laku manusia, mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling merugikan. Kemudian menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Sumbernya hasil pemikiran para pakar dan pengalaman senior. Perbedaan antara etika dan hukum. Etika berlaku untuk lingkungan profesional, disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, tidak seluruhnya tertulis. Pelanggaran diselesaikan oleh majelis kehormatan etik, kemudian sanksi pelanggaran, tuntunan, kemudian penyelesaian pelanggaran tidak selalu disertai bukti fisik. Sedangkan hukum yaitu berlaku untuk umum, disusun oleh badan pemerintah atau kekuasaan, tercantum secara rinci dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita negara. Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan dan sanksi pelanggaran tuntutan, kemudian penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik. Tata Hukum Kesehatan di Indonesia tentang praktek keperawatan ada Undang-Undang 45, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 94 tentang praktek dokter, Permenkes 14/19/2005 tentang praktek dokter dan dokter gigi, Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Permenkes 148 Tahun 2010 tentang izin praktek, Permenkes 161 2010 tentang registrasi, Permenkes 1796 tentang tenaga kesehatan. Kode etik ditetapkan sebagai upaya mengantisipasi konflik berkaitan dengan perkembangan pengetahuan profesi, kemungkinan pergeseran etika, nilai dan norma moral yang diyakini dan mengarahkan perkembangan spesialisasi atau spesifikasi dalam profesi. Kode etik digunakan sebagai pedoman perilaku, aturan yang berlaku untuk seorang perawat atau bidan Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat atau bidan, keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan keperawatan atau kebidanan, bertujuan untuk memberikan alasan atau dasar terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut masalah etika. Prinsip kode etik keperawatan menghargai hak dan martabat manusia, tidak akan pernah berubah menghadapi suatu situasi yang melibatkan putusan etik. Bagaimana pengaruh tindakan saya pada pasien, bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap atasan atau orang yang bekerja sama dengan saya, bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap diri saya sendiri, bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap profesi saya sebagai seorang perawat. Maksud kode etik keperawatan yaitu memberikan landasan bagi pengaturan hubungan antara perawat atau bidan, klien, rekan sejawat, masyarakat, dan profesi. Mengingatkan perawat atau bidan tentang tanggung jawab khusus yang mereka emban bisa sedang merawat pasien. Memberikan standar sebagai dasar untuk memberi sanksi pada praktisi keperawatan atau kebidanan yang tidak mengindahkan moral dan sebaliknya digunakan untuk membela praktisi keperawatan atau kebidanan yang diperlakukan tidak adil. Kode etik keperawatan yaitu mengatur tentang perawat dengan klien, perawat dengan praktiknya sebagai seorang profesi, perawat dan masyarakat, kemudian perawat dan teman sejawat, dan perawat dengan profesi yang lain. Kode etik perawatan Indonesia yang ada yaitu perawat dan klien, kemudian perawat dan praktik, perawat dan masyarakat, perawat dan teman sejawat, kemudian ada perawat dan profesi. Perawat dan klien harus menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, bangsa, suku, warna kulit,
umur, jenis kelamin, politik, dan agama, juga kedudukan sosial klien. Memelihara suasana lingkungan, menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, kelangsungan hidup beragama klien. Tanggung jawab utamanya pada mereka yang membutuhkan pelayanan, asuhan, keperawatan, dan merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Etik dan hukum merupakan penyelenggara. Etik dan hukum merupakan dua hal yang mengatur pelanggaran antara perawat dan klien. Masalah keperawatan yang sering terjadi pada ranah profesi yaitu organisasi profesi yang mengatur dan majelis kode etik keperawatan. Kemudian aparat penegak hukum bisa memberikan jatuhan pidana ataupun perdata pada masalah yang dihadapi oleh perawat. Perawat dan praktek kompetensinya dipelihara dan ditingkatkan, selalu belajar terus-menerus, mengupdate ilmu terkini dengan pelatihan, seminar, bahkan pendidikan yang terus berjenjang. Kemudian mutu pelayanan, memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi, disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan, keterampilan, keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perawatan pada pasal 4, 23, 28, 34, dan 35 juga 57 memerlukan aturan pelaksanaan. Pada tahun 2014 juga menjelaskan tentang keperawatan ditetapkan dengan peraturan menteri. Kemudian kebijakan tersebut adalah peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 36 Tahun 2018 tentang keperawatan. Kemudian jenis perawat itu yang pertama ada jenis perawat profesi dan vokasi. Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu terdiri atas nurse dan nurse spesialis. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian untuk izin praktek, perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPP. SIPP diberikan oleh pemerintah kabupaten atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten tempat perawat menjalankan praktiknya. Kemudian untuk SIPP harus melampirkan salinan STR yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi perawat yaitu PPNI, kemudian surat pernyataan memiliki tempat praktek atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. SIPP masih berlaku apabila STR masih berlaku dan perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP. SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktik, tidak boleh lebih. SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada perawat paling banyak untuk 2 tempat. Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik perawatan. SIPP tidak berlaku apabila dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, habis masa berlakunya, kemudian atas permintaan perawat atau perawat meninggal dunia. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam peraturan menteri. Penyelenggaraan praktek keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya. Praktek keperawatan sebagaimana dimaksud. Ayat 1 terdiri atas praktek perawatan mandiri dan praktek perawatan di fasilitas Yankes.
Praktek keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Praktek keperawatan sebagaimana dimaksud didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan masyarakat dalam satu wilayah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam peraturan menteri. Tugas dan wewenang perawat yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Tugas sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri. Pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan, perawat berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, mengevaluasi hasil, melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan kegawat daruratan sesuai kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, kemudian melakukan penata laksanaan dalam pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang melakukan pengkajian kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan masyarakat, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, melakukan rujukan, mengevaluasi, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi, menjalin kemitraan, melakukan penyuluhan dan konseling, mengelola kasus, dan melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan juga alternatif. Pasal 31 menjelaskan tugas sebagai penyuluh dan konselor. Perawat berwenang melakukan pengkajian secara holistik di tingkat individu, keluarga, kelompok masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan, dan melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, perawat memiliki wewenang melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, juga mengelola kasus. Dalam menjalankan tugas sebagai peneliti, perawat berwenang melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika, menggunakan sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan, menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dalam keadaan terbatas tertentu sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf F merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat kerja perawat. Keadaan tidak adanya tenaga medis atau kefarmasian di suatu wilayah, perawat bertugas di mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan setempat. Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi perawat,
Dalam melaksanakan tugas pada keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perawat berwenang melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis, merujuk pasien, dan melakukan pelayanan kefarmasian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang perawat diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 35 dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensi. Pertolongan pertama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Kegawat daruratan merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. Keadaan darurat ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri. Kebutuhan pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dan evaluasi pelaksanaan. Pelimpahan wewenang dilakukan secara delegatif atau mandat. Nah, pelimpahan secara delegatif diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Nah, secara delegatif diberikan kepada perawat atau profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Pelimpahan secara mandat ini tindakan medis di bawah pengawasan dan tanggung jawab atas tindakan medis berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, sebagaimana dimaksud, perawat berwenang melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensi atas pelimpahan wewenang secara delegatif tenaga medis, melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat, dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, konsil keperawatan, dan organisasi profesi membina dan mengawasi praktek keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Status atau pencabut pada Permenkes 26 tahun 2019 tentang peraturan UU 38 tahun 2018 tentang perawatan diundangkan dan mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Menkes 148/2010 tentang izin penyelenggaraan praktek perawat dan Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Menkes 148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Latar belakangnya pertimbangan Permenkes 26 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 38 2015 tentang keperawatan adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 23, 28, 34, 35, pasal 57, Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang keperawatan. Dasar hukumnya tentang Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 38 tahun 2018 tentang keperawatan, yaitu Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, 36 Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, Perpres Nomor 35 tahun 2015 tentang Kemenkes, Nomor 64 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, dan Nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan.
Nah, isi kebijakan aturan pelaksanaan UU Keperawatan bisa dilihat di isi Permenkes tahun 2019 nomor 26 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014. Perawat dan teman sejawat memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja, bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten dan tidak etis juga ilegal. Perawat dengan profesi lain seperti dokter dan bidan mempunyai ranah kewenangan yang berbeda-beda. Gambaran praktek dokter dan perawat, di mana di sini ada gray area sebagai tempat kolaborasi antara kedokteran dan keperawatan. Memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, yaitu dokter, perawat, dan bidan, untuk menjaga hubungan baik. Perawat dan masyarakat. Perawat mengembang tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Penentu dan pelaksana mengikuti standar pelayanan dan standar pendidikan. Kemudian peran aktif mengembangkan profesi keperawatan. Partisipasi aktif membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif agar ASKEP bermutu tinggi. Selain itu, terkait dengan penerapan etik profesi, setiap perawat berkewajiban memahami setiap elemen kode etik dan penjelasannya, menerapkan prinsip etik dalam melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan, kebidanan khususnya pada situasi dilema etik atau konflik etik, kemudian mengenali prosedur penanganan kejadian pelanggaran etik termasuk perangkat yang ada, memahami sanksi terhadap pelanggaran etik, setiap penanganan kegawat daruratan, Abjin harus mengacu pada kode etik dan profesi keperawatan. Demikian kuliah pada hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.